Saya bacakan 2 Korintus 11 ayat 4. Ayat 3 dulu deh. Tapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Jadi ini ketakutan Rasul Paulus ketika ada roh lain yang masuk, yang memberitakan Yesus yang berbeda Injil yang lain. Dan Paulus mengatakan begini, aku takut, ini pada zaman Rasul loh, pada waktu Rasul masih hidup ya. Kepada jemaat di Korintus nih, 2 Korintus 11 ayat 3 dan 4. Pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Saya kasih tahu Anda yang namanya penyesatan itu sesuatu yang meleset sedikit demi sedikit, teman-teman. Anda nggak kerasa. Kalau Anda membaca Quran itu mengambil semua nama nabi-nabi di dalam perjanjian lama kita, almost all of them. Ya, kalau Anda misalnya Anda lihat mereka percaya 25 nabi, hampir 24 nabinya tuh diklaim ada di dalam Alkitab. Ada ulama setuju nggak setuju, tetapi hampir 24-nya tuh mereka klaim. Nabi Idris misalnya mereka klaim itu Henoh. Betul ya Pak Manikil? Ya, iya. Mereka mencoba menyamakan itu. Bayangin, 25 nabi, cuma Nabi Muhammad yang asli dari Islam, teman-teman. 24-nya itu mereka klaim ada di dalam Alkitab kita. Kalau Anda membaca Quran, yang diserang oleh Quran, itu adalah pondasi dasar iman Kristen yang membawa Anda menjauhkan Anda dari keselamatan yang sejati. Saya kasih tahu Anda ya, Anda boleh percaya Yesus itu suci, lahir dari perawan, itu ada di dalam Quran. Anda boleh percaya dia buat mujizat. Di dalam Quran Yesus menyembuhkan orang lepra, mencelupkan mata orang buta, bahkan membuat burung dari tanah liat bisa jadi burung hidup. Every mujizat, every miracle kamu sebutin, Yesus membangkitkan orang mati. Yang Quran serang, yang tidak boleh kau percayai adalah pondasinya. Saya kasih tahu Anda 3 yang mereka serang. Yang pertama, mereka tidak boleh percaya Yesus Tuhan dan Allah. Yang kedua, mereka mengatakan Yesus tidak mati di kayu salib. Yang ketiga, mereka mengatakan Yesus tidak bangkit dari antara orang mati. Dan kalian tahu, di 3 pondasi ini terletak Injil keselamatanmu. Saya bacakan Anda ayat keempat. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau apa? Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Kamu diam aja kalau ada orang yang menyesatin kamu. Anda lihat mereka datang kepada pendeta-pendeta, termasuk Dan Cemume, termasuk si Agustinus Ahmad Kainama, ya, dan termasuk mualaf-mualaf ini. Mereka ngomong gini, Yesus kan bukan Allah. Apalagi Tuhan. Tuhan kok mati? Tuhan kok 3? Saya kasih tahu Anda yang mereka serang itu adalah pondasi di mana kamu diselamatkan. Kamu diselamatkan oleh karena Injil yang sejati. Karena itu Al-Hayat Indonesia, kalau kalian baca logo saya, di bawahnya ada tulisan Bring the True Gospel to Muslims. Karena hanya Injil yang sejatilah yang bisa menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan Roma 1 ayat 16 mengatakan Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Anda bawa uang palsu ke supermarket, Anda bisa ditangkap satpam loh. Apalagi Anda bawa Injil palsu. Kalian tahu nggak bahwa di dalam Quran, kalau kalian tanya setiap muslim di seluruh jagat raya ini, apa itu Injil? Mereka akan mengatakan Injil adalah sebuah kitab yang diberikan kepada Nabi Isa ketika Nabi Isa masih bayi, masih nenen. Quran surah 19 ayat 30. Saya bikin videonya, Anda bisa lihat di Al-Hayat Indonesia. Itu bukan Injil, itu Injil palsu, teman-teman. Injil itu seorang pribadi, bukan sebuah kitab. Injil itu artinya kabar baik, yaitu Yesus Kristus sendiri, itulah Injil yang berjalan. Firman yang hidup yang kita beritakan. Jadi kita tuh tidak membawakan sebuah buku. Bagaimana mungkin Anda percaya kepada Quran? Jadi Al-Hayat Indonesia itu bukan membawa muslim, tapi untuk mencegah orang Kristen percaya kepada Injil palsu. Galatia 1 ayat 6 dan 7 saya bacakan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil.
Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi, sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, apa kata Rasul Paulus? Terkutuklah dia. Bayangin, ada orang yang mengatakan Injil itu sebuah kitab yang diberikan kepada Isa ketika Isa masih nenen. Ini Injil palsu. Ini Injil yang berbeda. Saya kasih tahu Anda apa itu Injil. 1 Korintus 15. Apa itu Injil? Kalau Anda ditanya apa itu Injil? 1 Korintus 15 ayat 1 dan 2 jawabannya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab apa yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ini Injil, teman-teman. Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa dia dikuburkan. Dan bahwa dia telah dibangkitkan. Dan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi Islam itu menolak Yesus mati bagi dosa-dosa kita sesuai dengan nubuatan para nabi di dalam perjanjian lama. Mereka membawa Injil palsu, Injil yang lain. Ya. Dan Paulus mengatakan orang yang memberitakan Injil yang lain, mengatakan Yesus Kristus tidak mati bagi dosa-dosa kita, tidak dikuburkan dan tidak bangkit pada hari yang ketiga, terkutuklah dia. Kemudian di 2 Korintus 11 Paulus mengatakan, "Lah kamu tuh diem aja. Kalau ada orang yang memberitakan Injil palsu, kamu cuma diem. Menutup mulutmu." Iya Bu Sophie, Allah kita sama kok dengan Islam. Isa Al-Masih itu ya Yesus Kristus. Kita ini orang Nasrani, Bu. Injil itu ya kita. Kita diberikan kepada Nabi Isa ketika Nabi Isa masih nenen. Saya kasih tahu Anda, orang yang membiarkan berita Injil palsu, kata Rasul Paulus, terkutuklah dia. Dan kamu diam aja. At least you do something. Penginjilan ada beberapa metode, teman-teman. Kalau saya menginjili orang secara langsung, saya menggunakan metode yang berbeda. Kenapa? Untuk situasi tertentu, untuk orang tertentu, yang namanya pengobatan, kalau Anda dokter, itu ngasihnya nggak satu macam obat. Beda-beda cara ngobatinya. Ketika kita mengobati para abdul yang sakit, itu tergantung penyakitnya. Ada yang penyakitnya akut, parah, perlu obat antibiotik kelas tinggi. Ada yang Anda cuma suntik penisilin, Anda kasih panadol aja sembuh dia. Jadi metode penginjilan ini tidak satu cara. Ada banyak cara metode penginjilan. Roh Kudus akan tuntun kita bagaimana kita menginjili orang itu sehingga orang itu bisa masuk dan terima Injil Kristus. Metode nggak selalu yang seperti saya lakukan atau Pak Maliki lakukan. Ya, Roh Kudus akan tuntun untuk orang penyakitnya kayak gini, obatnya ini. Untuk orang yang sakit ini, obatnya ini. Yesus saja menyembuhkan orang sakit, orang buta punya banyak cara, teman-teman. Yang satu Yesus ngomong, jadilah menurut imanmu, melek, dia langsung lihat. Jadi orang buta langsung lihat. Yang satu enggak. Yang satu Yesus ngambil tanah, kemudian dioles-oles pakai ludahnya, dioles-oles dibentuk mata, diusapkan di matanya orang buta itu suruh nyuci matanya di kolam Siloam. Baru dia bisa melihat. Ada yang ngelihatnya samar-samar dulu, masih belum jelas bentuknya bayang-bayang pohon, nggak langsung sembuh. Kenapa? Untuk Abdul yang berbeda, sakitnya beda, obatannya juga caranya beda. Kita punya metode banyak penginjilan yang berbeda-beda. Salah satunya adalah media sosial ini, TikTok maupun YouTube. Kita punya banyak cara, teman-teman. Tuhan kasih kita banyak hikmat, banyak cara, metodenya beda-beda. Dan itu tidak bisa saya kemukakan di sini. Kalau Anda mau masuk ke Zoom, kita bicara internal. Ya, itu yang mereka serang, teman-teman. Kalian yang Quran serang, kamu nggak boleh percaya dia itu Tuhan dan Allah. Padahal Alkitab jelas menyatakan dia Tuhan dan Allah. Yohanes 6 Yesus mengaku dia Allah. Matius 28 Yesus mengatakan dia Tuhan. Wahyu 22 Yesus mengatakan akulah akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi anakku. Jelas banyak tempat saya bisa tunjukkan Yesus mengatakan dia Tuhan dan Allah. Tapi Quran mengatakan jangan kamu percaya itu. Padahal pada kepercayaanmu itulah titik keselamatan kita.
Ketika kamu menolak dia Yesus adalah Tuhan dan juru selamat pribadi, maka kamu akan kehilangan keselamatanmu. Dan yang mereka tolak kedua adalah mereka mengatakan Yesus tidak disalib, melainkan diserupakan di operasi plastik. Yudas Iskariot yang disalib, bayangin. Dan Anda mau terima itu, teman-teman Kristen? Anda mau terima Yudas Iskariot dijadikan petumbal, dijadikan apa, penanggung dosa kita? Hah? Itu Injil yang kalian percayai di dalam Quran. Dan mereka menolak kebangkitan Yesus. Kenapa? Karena di 3 pondasi dasar inilah terletak keselamatan kita. Kalau kamu percaya Yesus adalah Tuhan dan Allah, kamu percaya dia mati bagi dosamu, dia dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, you are safe, kamu diselamatkan. Dan inilah yang ditolak Quran dan Islam. We are at war, kita berperang. Bukan dengan dan daging, bukan dengan manusia. But with the ideology. Dengan benteng-benteng di dalam pikiran, karena mereka itu sudah diazani dari bayi, teman-teman. Dari tulang sulbi sudah dikasih azan. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dari tulang sulbi, kamu bayangin. Sesuatu yang didoktrinkan ke otak mereka dari sejak tulang sulbi. Itu akan susah. Dan Rasul Paulus mengatakan peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bukan manusianya, tapi melawan benteng-benteng di dalam pikiran yang menentang pengenalan akan Allah yang sejati. Mereka tidak bisa lihat Tuhan. Kenapa? Ada selaput, kata Rasul, ada selaput yang masih menutupi mata mereka, sehingga mereka nggak bisa melihat kemuliaan Injil. Mereka tidak bisa lihat keselamatan di dalam Injil. Karena bagi mereka berita tentang salib adalah suatu kebodohan. 1 Korintus 1 ayat 17-18. Bagi orang yang ditetapkan binasa, maka berita tentang Injil, tentang salib adalah suatu kebodohan. Tetapi bagi kita adalah suatu kemuliaan. Mereka tidak bisa lihat itu. Mereka melihat, ini orang mati konyol. Masa Yesus Tuhan kok mati, kok disalib? Masa dia dipenting kok telanjang? Itu yang mereka pikirkan. Karena bagi mereka berita tentang salib adalah satu kebodohan. Tapi bagi kita yang akan diselamatkan adalah satu kemuliaan Allah dan kekuatan Allah.